Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin seluruh elemen mahasiswa yang hari ini datang hadir bersama dengan kita semuanya. Saya bukan dari elemen mahasiswa, saya dari elemen pelajar, saya kelas 3 SMA, dan hari ini atas kesadaran konstitusi kita, atas kesadaran demokrasi kita yang hari ini diinjak-injak oleh orang-orang yang hari ini menjadi pemimpin-pemimpin kita. Sayang anak. Jadi kalau kemarin ada orang datang ke sini banyak, terus kemudian Samsul datang, itu semua bayaran. Harganya tuh 30.000 sampai 50.000. Datang bayaran, sudah disetting, ya. Jadi hari ini tidak mungkin dia akan datang ke sini karena dia tidak berani. Tidak seberani kawan-kawan yang hari ini datang merelakan waktunya untuk bagaimana hari ini kita berjuang bersama untuk demokrasi yang lebih baik. Bapak Ibu semuanya, ayo bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya dari warga kota Surakarta sendiri, sadar Pak, Presiden Jokowi itu mengkhianati sampean. Sadar Pak, sadar sekarang waktunya kita melawan. Bukan menjadi sebuah momentum besar hari ini. Kalau saya sendiri juga akan kecewa ketika hari ini saya tidak ikut dalam gerakan-gerakan mahasiswa, konsolidasi gerakan rakyat untuk melawan dan untuk mencari sebuah keadilan dan untuk tegaknya demokrasi yang lebih baik. Hidup mahasiswa, hidup pelajar, hidup rakyat Indonesia. Jadi kalau hari ini banyak kampus-kampus yang sudah memberikan pernyataan, artinya negara kita sedang tidak baik-baik saja. Jangan kemudian Bapak Ibu semuanya ojo sampai ngerti sing WA, TikTok bahwa itu semua adalah framing, bahwa semuanya adalah partisan, itu framing. Yang hari ini juga ngomong dulu saya aktivis mahasiswa, oh itu orang-orang partisan. Mereka bukan aktivis mahasiswa, mereka bukan aktivis 98. Ketika Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan satu peraturan yang justru memberikan karpet merah kepada hari ini orang-orang selalu melihat bahwa aku memilih karena gemoy. Sampai kapan negara kita ini mau maju kalau seperti itu? Hari ini ketika banyak orang yang mengatakan bahwa gak apa-apa MK seperti itu, saya sakit hati. Saya banyak punya senior 98 yang dulu pernah dipukuli oleh para aparat, yang dulu menjadi korban atas kekerasan rezim Soeharto, yang dulu bahkan sampai sekarang hilang. Orang Solo sendiri, Wiji Tukul dan banyak sekali aktivis yang sampai sekarang hilang untuk memperjuangkan reformasi kita. Untuk hari ini kita bisa berdemo dengan damai. Untuk hari ini kita bisa menyampaikan aspirasi tidak dipukul oleh aparat. Semoga aparat juga sadar dan harus menjaga netralitasnya untuk bagaimana kemudian demokrasi ini menjadi demokrasi yang sehat. Semoga ini selalu didengarkan dan terus kita gaungkan sampai besok, bahwa kemudian ada orkestrasi besar mengenai gerakan-gerakan yang harus kita lakukan untuk bahkan memakzulkan seorang presiden yang mengkhianati rakyat. Kita harus terdepan menjadi garda terdepan untuk terus membela demokrasi kita yang baik, agar kemudian kita menjadi Indonesia yang baik juga. Saya tidak mau besok saya sendiri, saya merasakan bagaimana demokrasi, merasakan bagaimana carut-marutnya demokrasi ketika kepemimpinan itu diberikan oleh orang-orang yang dulu menjadi penculik, yang dulu menjadi antek-antek Orde Baru. Hari ini kita buktikan bahwa meskipun kita terlihat sedikit, tapi suara kita banyak, tapi suara kita menggelegar, tapi suara kita harus lebih besar dari mereka yang karena suka, yang karena dibayar. Jambul.
maupun 50.000. Harga dirinya di mana? Harga dirinya di mana ketika kalian mau dijual seperti itu? Saya sendiri pun tidak mau, saya sendiri pun menolak. Bahkan saya mengatakan itu haram hukumnya. Karena mereka bersama-sama dengan orang-orang yang hari ini menjadi orang-orang yang mengkhianati rakyat. Saya sendiri berpesan kepada seluruh warga masyarakat dan berpesan kepada seluruh mahasiswa, ketika kalian ditawari uang-uang untuk menjadi pendukung mereka, ingat, satu hal ini ingat, saya akan tandai muka-muka kalian yang hari ini menjadi bagian dari relawan-relawan penjilat. Saya akan menandai kalian bahwa ketika nanti ada orkestrasi besar, ada masa besar, maka kalian yang pertama kali akan kami tuntut untuk sebuah hati nurani yang pendam atas nama uang, atas nama cuan, dan atas nama mahasewa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sebelah sana, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Yang sini hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Yang sini hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Untuk semuanya Pak Polisi mulai ikut ya. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Oke, sebelum kita memulai agenda kita, mari kita nyanyi bersama-sama teman-teman semuanya, biar agenda kita lebih semangat ya. Suwe ora demo, demo suwe, suwe ora demo, suwe suwe babarane, suwe ora demo, demo ora suwe, suwe ora demo, suwe suwe babarane. Oke, pesan buat Mas Gibran ya, sebelum jenengan main pilpres-pilpresan ya, di Solo ini masih banyak PR yang jenengan tinggalkan gitu. Ketika jenengan memberikan solusi makan siang gratis, susu gratis, cobalah tengok masyarakat RT jenengan masih banyak stunting mas, masih banyak. Cobalah jenengan main ke dekat proyek strategis nasional yang dibiayai bapak jenengan itu, masih banyak masalah-masalah air yang perlu untuk diselesaikan. Dan yang paling miris teman-teman sekalian, cobalah kalian tengok ke SD terdekat atau SMP di Solo, berapa banyak yang nggak punya murid, berapa banyak pendidikan yang nggak merata, berapa banyak mereka yang kebingungan gitu. Maka sebelum main-main pilpresan, boleh diselesaikan dulu gitu loh, jangan langsung naik ke atas gitu loh. Etikanya mana itu? Maka teman-teman sekalian, saya yakin semua yang ada di sini itu tahu kalau bansos itu ya buat bantuin. Kita juga tahu bahwa yang kemarin hadir di situ sewaan. Kita juga tahu bahwa mereka-mereka yang di atas ini sedang mempermainkan demokrasi. Kita tahu semuanya bahwa keadilan sedang dipertontonkan jelas di depan kita semuanya. Tapi satu hal yang kita perlu tahu, bahwa hari ini dengan berdirinya di sini, kita itu tidak sendirian. Masih banyak orang-orang yang peduli, masih banyak orang-orang yang ingin perjuangkan demokrasi itu sendiri. Maka sebagai pesan buat kita semua yang hari ini sedang berjuang, kawan-kawan semuanya, mengutip dari surat Al-Fat yang artinya adalah bahwa Allah sesungguhnya mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian. Maka selanjutnya Allah mengetahui ketenangan hati di dalam kalian, maka Allah memberikan kemantapan dalam hati kalian, dan selanjutnya Allah memberi balasan berupa kemenangan yang dekat. Allahu Akbar. Untuk para pejuang, para orang-orang yang sadar hari ini, saya katakan kalian tidak sendirian. Kalian tidak sendirian. Masih banyak orang-orang yang barangkali bapak-bapak kita yang melihat kita sudah sadar. Orang-orang yang lewat ini juga sadar. Maka teman-teman semuanya, saya serukan di sini, di kotanya Didi Kempot, di kotanya Habib Syekh,
di kotanya Widi Tunggul, di kotanya pelajar, dan di kotanya rakyat Indonesia, bahwa saya serukan untuk tobat demokrasi, hentikan dinasti, selamatkan demokrasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Sambut salam saya, salam cinta dan perjuangan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Teman-teman semua, mungkin alangkah baiknya teman-teman merapat lagi karena banyak slot-slot kosong semua. Kayak di sini dan di sini. Karena bentuk kerapatan kita itu adalah bentuk kesolidan kita untuk nantinya kita melawan rezim-rezim, melawan bentuk ketidakadilan, melawan bentuk-bentuk oligarki. Ayo teman-teman semua. Berapa? Ayo kita rapatkan lagi barisan kita teman-teman semua. Ayo merapat. Oke, terima kasih teman-teman semua. Bahwasanya hari ini kita dipertontonkan oleh lucunya koalisi keluarga, yang dimana kemudian ada anak ingusan yang tidak bisa apa-apa, yang kemudian bagaimana sistem kekuasaan merekayasa, memuluskan bentuk-bentuk untuk bisa mencalonkan beliau. Teman-teman tahu nggak siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Dan di mana dia sekarang? Di mana dia sekarang teman-teman semua? Demokrasi itu sendiri. Maka sebagai pesan buat kita semua yang hari ini sedang berjuang, kawan-kawan semuanya, mengutip dari surat Al-Fat yang artinya adalah bahwa Allah sesungguhnya mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian. Maka selanjutnya Allah menentukan ketenangan hati di dalam kalian, maka Allah memberikan kemantapan dalam hati kalian, dan selanjutnya Allah memberi balasan berupa kemenangan yang dekat. Maka untuk para pejuang, para orang-orang yang sadar hari ini, saya katakan kalian tidak sendirian. Kalian tidak sendirian. Masih banyak orang-orang yang barangkali bapak-bapak kita yang melihat kita juga sadar. Orang-orang yang lewat ini juga sadar. Maka teman-teman semuanya, saya serukan di sini, di kotanya Didi Kempot, di kotanya Habib Syekh, di kotanya Widi Tunggul, di kotanya pelajar, dan di kotanya rakyat Indonesia, bahwa saya serukan untuk tobat demokrasi, hentikan dinasti, selamatkan demokrasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Sambut salam saya, salam cinta dan perjuangan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Teman-teman semua, mungkin alangkah baiknya teman-teman merapat lagi karena banyak slot-slot kosong semua. Kayak di sini dan di sini. Karena bentuk kerapatan kita itu adalah bentuk kesolidan kita untuk nantinya kita melawan rezim-rezim, melawan bentuk ketidakadilan, melawan bentuk-bentuk oligarki. Ayo teman-teman semua. Rapat. Ayo kita rapatkan lagi barisan kita teman-teman semua.
Ayo merapat, 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 merapat. Oke, terima kasih teman-teman semua. Bahwasanya hari ini kita dipertontonkan oleh lucunya koalisi keluarga, yang dimana kemudian ada anak ingusan yang tidak bisa apa-apa, yang kemudian bagaimana sistem kekuasaan merekayasa, memuluskan bentuk-bentuk untuk bisa mencalonkan beliau. Teman-teman tahu nggak siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Dan di mana dia sekarang? Di mana dia sekarang, teman-teman semua? Kita kumpul di sini tidak dibayar, berdasarkan hati nurani kita. Dengan enaknya dia tabrak semua. Di mana dia, teman-teman semua? Mana si Samsul itu? Mana Samsul itu, teman-teman semua? Ketakutan itu, teman-teman semua, yang dimana kita berdiri di sini sebagai bentuk simbol perjuangan, sebagai bentuk harga diri seorang yang berakal. Dan ingat semuanya, bahwasanya gerakan-gerakan yang bagus, gerakan-gerakan yang baik adalah gerakan yang melibatkan bentuk pengguna jalan, gerakan psikososial dengan masyarakat. Sehingga kemudian ibu-ibu, bapak-bapak semua yang melintas di Balai Kota Surakarta, saya memohon dengan sangat untuk bisa merapat. Lanjutkan, teman-teman. Walaupun hujan kita terabas, tapi kita nggak terabas konstitusi. Intinya adalah kita meminta dengan sangat untuk Kanjeng Gusti Samsul untuk hadir di sini, bicara sama kita. Betul nggak, kawan-kawan? Jangan balik, jangan duduk, jangan bersembunyi di balik kekuasaan orang tuanya. Seluruh menteri seperti bermain drama, seperti tidak ada kesalahan semua. Dan anehnya adalah tidak ada gerakan-gerakan yang memang sifatnya destruktif. Apakah benar aparat instansi manapun telah kemudian dikonsolidasikan untuk mereka? Betul nggak, teman-teman semua? Terus kemana kita sekarang untuk bisa percaya? Tapi aku langsung buru-buru, takutnya dia pergi. Kemana kita bisa percaya semua? Sebelah itu tuh. Lalu kalau bapak Kita bayar pajak, kena noise. kita diberikan segala macam, tapi kita nggak punya hak untuk bisa menentukan masa depan kita. Dan ban ini adalah simbol kemarahan kita, simbol bentuk perjuangan kita, simbol yang kemudian adalah harus membara di setiap hati kita. Insan yang berakal, insan yang bergerak. Ayo teman-teman, kita bilang bakar, 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 bakar. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca hari ini mulai dingin, tapi hati kita harus terus panas. Benar nggak, teman-teman? Setelah sekian lama kita tidak turun aksi, kita demokrasi dikebiri dari reformasi di korupsi tahun 2019, dari demonstrasi pada tahun 2020, dari aksi Omnibus Law, tidak ada yang pernah berhasil. Tapi kita tidak pernah sekalipun
untuk menyerah, untuk turun jalan, untuk merebut demokrasi kembali untuk rakyat. Benar tidak teman-teman? Masalah KPU dan masalah MK kemarin hanyalah bagian kecil dari akumulasi kecurangan, dari akumulasi keresahan rezim yang saat ini sedang ingin melanggengkan kekuasaannya. Kawan-kawan semua, saat ini ada salah satu calon pemimpin bangsa yang belum apa-apa sudah mau mencalonkan jadi cawapres. Itu tidak masuk akal. Kepemimpinannya saja di Solo belum berakhir gitu loh. Masih banyak permasalahan di kampung Ketingan Baru, permasalahan mebel dan lain sebagainya. Dan ini dia mencoba untuk mencalonkan di level nasional. Itu tidak pantas sama sekali. Kawan-kawan, kita juga tidak pernah lupa bahwa sekian banyak perampasan tanah di desa-desa, proyek strategis nasional atau yang saya sebut perampasan strategis nasional yang dilakukan oleh rezim saat ini. Kawan-kawan, tidak hanya sektor mahasiswa, tidak hanya sektor buruh, tapi kita harus memperjuangkan juga kaum perempuan yang melawan. Tadi saya di sini melihat banyak perempuan yang berani. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Terima kasih, itu saja. Ayo kita bakar lagi, kawan-kawan. Bakar. Indonesia lemah hukum, demokrasi di korupsi nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dan ini sebagai tanda marah kita, dan langit bersedih demokrasi hari ini sudah dikorupsi. Dan apakah hari ini teman-teman sekalian tahu, tidak hanya Mas Gibran hari ini korupsi demokrasi, tapi Mas Gibran lupa janjinya menjadi wali kota. Sepakat teman-teman? Mas Gibran, hari ini kamu lupa gimana nasib pedagang mebel di Gilingan, gimana nasib AMDAL di proyek-proyek PSN. Gimana kalian selesaikan itu sebelum kamu urusi negara? Otono aja belum selesai. Sepakat teman-teman? Kami menunggu Mas Gibran keluar hari ini. Jika Mas Gibran tidak keluar hari ini, kita sepakat, kita nyatakan gelar baru Mas Gibran menjadi wali kota memalukan Kota Solo. Hari ini bukan sekedar amarah mahasiswa. Kita bukan hanya mahasiswa, bukan hanya pemuda, tapi kita hari ini adalah rakyat. Dua kata, satu kita. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Bapak-bapak yang lewat Kota Solo, kita demo bukan sekedar hari ini bersuara atau bikin anarkis. Kita nggak mau demo hari ini dilacuri oleh polarisasi gerakan. Kalian terima kan teman-teman? Jangan sampai hari ini gerakan Kota Solo dinodai oleh polarisasi politik. Sepakat? Ternyata orang-orang yang punya kepentingan politik telah melacuri demokrasi lewat demonstrasi. Apakah teman-teman terima? Apakah teman-teman terima? Maka pastikan hari ini teman-teman, sebelum Mas Gibran nanti keluar harus siap menjawab bagaimana PR Solo hari ini harus segera diselesaikan. Harus bagaimana mempertanggungjawabkan hat-trick melanggar etika negara. Sepakat teman-teman? Jangan sampai hari ini etika hari ini dibiasakan bersahabat. Kita negara demokrasi. Kenapa hari ini turun bapak-bapak? Pak, hari ini akan kita Pak. Ternyata kebebasan teman-teman, kebebasan
kita hari ini dikorupsi oleh para polisi. Kalian terima? Terima teman-teman. Ternyata amal hari ini kita telah kita jajah oleh polisi yang represif. Kita tidak membuat onar hari ini. Kita tidak merugikan orang hari ini. Tapi kenapa hari ini kalian menutup ruang demokrasi hari ini? Apa bedanya kalian dengan elit-elit politik yang tabrak etika itu? Bakar! Mungkin hari ini kita sambungkan suara untuk bersumpah. Sumpah mahasiswa Indonesia! Berbangsa satu! Saya kandungan keadilan! Sumpah mahasiswa Indonesia! Berbahasa satu! Bahasa tanpa kebohongan! Sumpah mahasiswa Indonesia! Tanah air satu! Tanah air tanpa perijazah! Rakyat Indonesia! Lawan represita polisi! Oke, baik, terima kasih. Saya ingin kita barisan kita dirapatkan kembali, diarahkan kembali seperti yang di awal, teman-teman. Saya berharap kita buat lagi lingkaran yang lebih besar, teman-teman. Baik. Selamat sore kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar dengan telinga toleran, melihat dengan mata belas kasih, dan berbicaralah dengan bahasa cinta. Sebab apabila cinta sudah dibuang, maka jangan harap keadilan akan datang. Semangat kawan-kawan. Kawan-kawan, baru saja kita menyaksikan bagaimana langkah dari bapak-bapak politik. Kawan-kawan, menurut saya itu lucu, kawan-kawan. Ketika kita di sini menyuarakan, tapi ada langkah seperti itu yang dilakukan, kawan-kawan. Hari ini, kawan-kawan, bendera ini, merah putih ini, sebagai simbol negara, menjadi saksi dari ratusan pemuda yang ada di Solo Raya, masih paham dan masih memerawat alarm revolusi untuk menjaga demokrasi kita, kawan-kawan. Semangat, kawan-kawan. Tapi ironinya, kawan-kawan, hari ini ada satu pemuda, kawan-kawan, yang berkedok anak penguasa, namun sayang melanggarkan segala hal untuk melawan atau mengkhianati dari demokrasi itu sendiri, kawan-kawan. Untuk hari itu hanya ada satu kata, kawan-kawan. Apa, kawan-kawan? Apa, kawan-kawan? Baik, mungkin sedikit dari saya sebagai penutup. Kawan-kawan di sini main TikTok pastinya ya. Tahu lagu agak lain? Tahu? Kita nyanyikan sama-sama, kawan-kawan. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau semuanya. Tapi kawan-kawan, agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau semuanya. Baik, itu saja, kawan-kawan. Terakhir dari saya, dua kata, satu cinta, kawan-kawan. Hidup mahasiswa. Dua kata, satu perjuangan, yang mana kita hari ini berjuang melawan ketidakadilan untuk satu hal, kawan-kawan. Hidup rakyat Indonesia. Tiga kata, satu kesetaraan, kawan-kawan. Karena saya hari ini melihat banyak perempuan hebat kota Solo yang berani menyuarakan ketidakadilan di negeri ini, kawan-kawan. Hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Oke.
mundur sekarang Jokowi Dodo. Mundur sekarang Jokowi Dodo. Mundur sekarang Jokowi Dodo. Selamat sore warga Surakarta semuanya. Terutama kepada para pengendara mobil dan para pengendara motor. Hidup masyarakat Solo Raya. Hidup masyarakat Solo Raya. Oke teman-teman semuanya, kiranya saya tahu bahwasanya Solo adalah kota yang sangat berbudaya. Setuju teman-teman semuanya? Solo adalah kota yang paling memiliki sopan santun paling tinggi. Sepakat teman-teman semuanya? Solo adalah kota ternyaman. Sepakat teman-teman semuanya? Namun ternyata Solo Raya ini berbeda teman-teman semuanya. Hari ini, detik ini, pada cuaca yang mendung dan rintik-rintik ini, bumi telah menangis melihat kelakuan dua putra Solo Raya. Sepakat teman-teman semuanya? Ada yang tahu siapa? Ada yang tahu siapa? Joko Widodo. Katanya Solo memiliki etika tinggi. Semuanya ditabrak, semuanya dilanggar. Etika tidak punya. Bahkan Ketua MK melanggar kode etik. Ketua KPU melanggar kode etik. Presiden bagi-bagi bansos sesuka hatinya. Bahkan terbaru Menteri Keuangan Sri Mulyani menyelamatkan dana 50 triliun karena apa? Penyalahgunaan kemusuhan menangan Joko Widodo membagikan bansosnya kawan-kawan semuanya. Sungguh naas negara kita. Di saat tahun 2020 COVID melanda, jutaan nyawa mati sengsara. Namun saat ini, sore ini, dana bansos lebih besar dari dana pada zaman COVID itu sendiri. Agak lain benar teman-teman semuanya? Agak lain kau, agak lain bapakku, agak lain kau seharga. Agak lain kau, agak lain bapakku, agak lain kau seharga. Konstitusi di kami. Presiden membulat diri, menterinya cawe-cawe, anak Pak Lurah lede-lede. Agak lain kau, agak lain bapakku, agak lain sekeluarga. Agak lain kau, agak lain bapakku, agak lain sekeluarga. Majukan Pak Lurah agar anaknya lanjut sekolah. Katanya Solo berbudaya, Pak Lurahnya tidak beretika. Agak lain kau, agak lain bapakku, agak lain sekeluarga. Agak lain kau, agak lain bapakku, agak lain sekeluarga. Oke, sekian kami panggilkan Pak Lurah Solo Raya dan anaknya pada sore hari ini. Sedang proyek. Kan Bapak masih jadi kepala sekolah ya. Aku mau dong jadi ketua OSIS. Kalau Bapak masih menjabat. Kita dulu. Kamu ini kan masih kelas 1. Sedangkan Bapak udah mengumumkan ke seluruh siswa syarat untuk jadi ketua OSIS itu minimal kelas 2. Loh, Bapak ini kan kepala sekolah, punya kekuasaan di sekolah. Masa Bapak nggak bisa bantu anaknya sendiri? Bapak ini nggak sayang anaknya? Anakku sayang. Sayang anak. Kamu ini kan baru kelas 1 gitu loh. Apa dikata orang nanti nama Bapak sebagai kepala sekolah? Oh, Bapak ini nggak sayang anaknya, mau bantu anaknya. Ya sudah, kalau begitu rasanya kalau jadi ketua belum bisa. Kalau wakil dulu gimana?
Terserah bapak aja, yang penting punya jabatan. Baiklah. Kalau begitu, coba hubungi temanmu. Udah, aku telepon paman dulu. Ya. Temanmu ini kan siswaan. Silahkan dihubungi, semoga bisa membantu. Ya. Halo, paman. Ya, paman. Jadi kan, ini kan periode kaki ayah. Aku mau dong jadi ketua OSIS. Apa paman tidak bisa? Kan kemarin yang tunjuk paman jadi siswaan kan ayah saya. Masa nggak mau bantu saya? Oh, kalau ketua kelas, kemarin aku udah sempat jadi ketua kelas selama 2 bulan. 2 bulan, paman. Oh, bisa ya, paman? Baik, paman. Terima kasih, paman. Kita saksikan Kata paman bisa. sebuah parodi dari mahasiswa Ayah terkait sebagai dinamika politik ketua yang bisa di doakan dan bersyukur. Indonesia saat Saya ini. ini kan kepala sekolah, masa nggak mau bantu anaknya? Ya sudah, ayah sebagai seorang warga sekolah juga pastinya punya hak untuk memihak. Beneran kan ayah? Tenang saja anak saya. Dari sini. Bener ayah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk salam hangat saya kawan-kawan yang ada di sini. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Dan yang menjadi hal yang kita perjuangkan bersama di tempat ini. Hidup rakyat Indonesia! Dan tentunya kita sudah melihat perempuan-perempuan hebat tadi. Bangga, sayang apabila kita tidak mengucapkan hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Baik, terima kasih kawan-kawan. Hari ini saya ingin mengajak kawan-kawan untuk kembali ke 2014. Menengok janji-janji orang yang menghamili MK hari ini. 2014, Bapak Joko Widodo, orang asal Solo yang kita kenal dengan angga ungguhnya sangat luar biasa, dengan orang yang kita kenal baik hatinya namun mengingkari janjinya. Di Nawacita yang dia buat tahun 2014, dia berjanji untuk menyelesaikan permasalahan HAM di Indonesia. Namun hari ini saya ingin tanya ke kawan-kawan, bagaimana pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia? Sudah selesaikah? Sudah selesaikah? Tentu saja belum, teman-teman. Kenapa belum? 2023 ia menghamili MK dan MK melahirkan Gibran sang primatur pemimpin bangsa, calon. Gibran memimpin 2 tahun di Kota Solo. Kita tahu berbagai pekerjaan beliau. Namun tadi sudah disebutkan bagaimana masyarakat yang dididik, dan dia sudah mau naik sebagai orang nomor 2 di Indonesia. Bagaimana dengan negara kita? Kita yang bersekolah, kita yang berkuliah, rugi apabila mencoblos orang-orang yang primatur. Rugi tidak, teman-teman? Maka sebagai orang yang berpendidikan, sebagai orang yang pernah mengenyam bangku pendidikan, tahu demokrasi, tahu bagaimana step by step agar kita bisa memimpin, ini adalah pengkhianatan. Gibran, sang bayi primatur dari Kota Solo, dipaksa untuk naik sebagai wapres. Katakan etik-etik dasmu. Hari ini saya mengajak kawan-kawan, apabila saya bilang gemoy-gemoy, jawab dengan dasmu. Oke? Baik, siap? Gemoy-gemoy! 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 Baik, itu menandakan bahwa teman-teman tidak terpending oleh gimmick-gimmick yang memalukan, gimmick-gimmick yang membodohkan generasi bangsa kita. Gemoy tidak menjamin konstitusi. Gemoy menghamili MK, melahirkan sang primatur yang ada di dalam sana. Kita menginginkan pemimpin bangsa, menginginkan orang yang menjadi role model bangsa,
itu adalah orang yang memang benar-benar melakukan step by step, paham akan keadilan, paham tentang cara memimpin. Jadi memang Bukan sengaja. ketika ditanya 6 suku, tapi dia lupa menjawabnya. 6 suku saja dia tidak hafal, bagaimana dengan 38 pulau di Indonesia? Bagaimana dengan 38 provinsi di Indonesia? Ini menjadi pertanyaan besar. Bagaimana orang bodoh bisa naik ke atas sana? Apakah teman-teman tidak merasa malu apabila nanti kita dipimpin oleh orang bodoh? Apakah teman-teman tidak malu apabila kita dipimpin oleh orang bodoh? Malu lah. Orang yang lahir secara prematur, apakah teman-teman tidak malu? Malu. Baik, teman-teman, saya dari Kalimantan Tengah, teman-teman, dan saya menonton debat cawapres. Pada saat itu, sang putra mahkota, sang primatur mengatakan bahwa contoh konkret dari food estate itu berhasil ada di Kalimantan Tengah, Gunung Emas. Kawan-kawan, saya dari Kalimantan Tengah berbatasan langsung dengan Kabupaten Gunung Emas, dan saya sering berkoordinasi dengan kawan-kawan yang ada di Kalimantan bahwa food estate gagal, dan Gibran melakukan pembohongan publik di depan televisi yang ditonton jutaan masyarakat. Prematur! Apakah itu tidak prematur, teman-teman? Baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Saya ingin mengajak teman-teman, nanti ketika selesai saya menyampaikan sesuatu, jawab salam hangat kami dari Kalimantan. Salam bersatu Kalimantan. Saya bukan bermaksud dari mimbar tuh, tapi gak di login. tapi saya ingin mengajak teman-teman belum diizinin login. Gimana sih? terhadap suku yang ada di belum banyak, Kalimantan Tengah, masih bisa terutama duluan. orang-orang yang ada di Gunung Mas yang hari ini musim hujan rumahnya kebanjiran gara-gara hutan 600 hektar itu digusur oleh Bapak Jokowi dengan alasan suasana pangan. Apabila saya katakan Adil Katalino bercermin ke Seragam bersengat ke Jubata, jawabannya harus. Baik, siap. Tolong ini direkam dan sampaikan kepada suku saya bahwa ada anak mudanya di sini memperjuangkan sukunya, memperjuangkan hak rakyat yang ada di Kalimantan Tengah. Siap. Baik. Adil Katalino bercermin ke Suraga, bersengat ke Jubata. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Kuat melawan! Halo. Selamat sore teman-teman sekalian. Teman-teman, seperti yang kita ketahui sekarang ini teman-teman, semakin terang benderangnya dapat kita lihat bahwasannya kepemimpinan Bapak Joko Widodo saat ini sama dan identik dengan kepemimpinan pada era Orde Baru. Setuju teman-teman? Mereka mengingkari mandat konstitusi dengan mengabaikan kemanusiaan yang adil dan beradab. Demokrasi kita saat ini sedang tidak baik-baik saja, teman-teman. Demokrasi kita saat ini sudah diperkosa. Demokrasi kita diinjak-injak. Demokrasi kita sudah tidak dalam keadaan bersih. Lantas, apakah kita di sini, apakah kita sebagai pemuda ini akan diam saja, teman-teman? Tidak. Apakah kita akan diam saja, teman-teman? Tidak. Hukum yang kita rasakan saat ini semakin sering tumpang tindih, teman-teman. Semakin sering tebang pilih, teman-teman. Harga-harga semakin naik, pajak semakin mencekik, ketimpangan semakin menjadi-jadi, dan hutang negara semakin tak terkendali. Mas saya sebelah sana minta tolong posternya itu dibuka. Minta tolong dibuka dulu posternya. Poster.
Oke, teman-teman di sini menurut saya ini sangat tepat apabila kita katakan bahwasanya kepemimpinan di era saat ini adalah rezim Pinocchio. Kenapa coba bisa dikatakan demikian? Karena yang identik dengan Pinocchio itu yang pertama adalah beliau sering berbohong, teman-teman. Beliau adalah pembohong yang ulung. Yang kedua, beliau banyak gimmicknya. Yang ketiga, banyak pencitraannya. Dan yang pasti, beliau ini banyak lupa dengan janji kampanyenya. Hadirin sekalian, hadirnya kita di sini bersama-sama untuk mengingatkan kembali pemerintahan kita, untuk mengembalikan kembali pemerintahan kita pada koridor kebenaran. Hadirin, teman-temanku sekalian yang ada di sini, kami, Bapak Jokowi, kami mahasiswa Indonesia menolak campur tangan Bapak Presiden Jokowi dalam Pilpres tahun 2024 ini. Kredibilitas saudara rusak, Pak, akibat etik yang ditabrak. Setuju, teman-teman? Setuju, teman-teman? Kita ini tidak butuh pemimpin yang mensra-mensre. Kita ini tidak butuh pemimpin yang banyak gimmicknya. Kita tidak butuh pemimpin yang karbitan. Kita juga tidak butuh pemimpin yang otoritarian. Oke, sekali lagi teman-teman, mungkin di akhir orasi saya minta teman-teman mengangkat tangan kanan kalian. Bersama-sama kita gaungkan Sumpah Mahasiswa. Sekali lagi kita gaungkan Sumpah Mahasiswa. Sumpah Mahasiswa. Sumpah mahasiswa. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa yang satu. Berbahasa yang satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kebohongan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa yang satu. Berbangsa yang satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, sebelum saya izin berbicara, alangkah baiknya kita bertakbir dulu. Ya, bagaimana kondisi saat ini yang tadinya panas, sekarang Allah berikan hujan kepada kita. Tandanya apa kawan-kawan? Berkah. Suatu keberkahan untuk kita bisa menunjukkan bahwasannya mahasiswa masih bisa memberikan kontribusi yang lebih untuk kemajuan, untuk keberhasilan, untuk adanya demokrasi yang lebih baik. Setuju kawan-kawan? 2%. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Mari kita mengorongkan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke kawan-kawan, pemimpin negara yang harusnya memberikan contoh kepada kita, memberikan teladan kepada kita, akan tetapi lihat sekarang kawan-kawan, bukannya memberikan contoh yang teladan buat kita, akan tetapi mereka malah akan memberikan contoh pengkhianatan, keburukan yang tidak baik kepada kita semua. Betul apa betul kawan-kawan? Betul apa betul kawan-kawan? Bagaimana dengan ketua MK sekarang yang berikan keputusan, yang telah menurunkan keputusan nomor 90 PUU 21 tahun 2023. Dan yang lucunya lagi kawan-kawan, ya, ketua KPU yang membiarkan yang pemimpin negara, ini ya, para politik negara yang sekarang dengan gemulainya, dengan bangganya mempromosikan ataupun mendukung salah satu paslon. Benar kawan-kawan? Ada contohnya? Banyak contohnya? Banyak kawan-kawan. Banyak contohnya sekarang yang kita lihat. Ya, itu jadi tanda bahwasannya demokrasi sekarang sudah hancur. Perlu kita perbaiki kawan-kawan? Perlu kita perbaiki kawan-kawan? Justru itu perlu, sangat-sangat perlu. Oke kawan-kawan. Ya, kalau misalnya di universitas guru-guru besar kita
para dokter-dokter kita sudah sampai memberikan tanggapan-tanggapan yang menurut kita itu sesuai dengan apa yang seharusnya demokrasi itu berjalan. Ya, apalagi kita kawan-kawan. Ya, kita sebagai generasi muda yang harus menunjukkan bahwasannya kebenaran itu memang benar-benar harus kita junjung tinggi, harus kita dukung. Jangan sampai negara ini yang sejak dari dulu sudah menunjukkan demokrasi, yang sekarang dihancurkan oleh warga. 1 jam setengah. Kalau misalnya pejabat-pejabat kampus, kalau misalnya dokter-dokter kampus yang memiliki akademik yang tinggi sudah mau turun gunung, apalagi yang di kantor sana kawan-kawan, apakah mereka mempunyai pendidikan sehingga tidak mampu di sini? Jadi pertanyaan, apakah mereka mempunyai pendidikan atau tidak kawan-kawan? Tidak. Apakah mereka mempunyai pendidikan atau tidak kawan-kawan? Katanya kuliahnya di luar, nah? Betul ya? Ya, masa turun ke sini kita hujan-hujanan mereka nggak mau datang? Ya. Apa kita yang harus perlu masuk ke sana kawan-kawan? Perlu. Perlu tidak? Perlu. Makanya datengin ke sini. Ya. Takut basah katanya. Takut basah. Kita basah-basahan dari tadi loh. Betul apa betul? Malu sama perempuan-perempuan. Ya malu sama perempuan-perempuan. Basah-basahan. Contoh apa contoh? Contoh yang baik apa enggak? Apakah itu pemimpin yang kita inginkan? Betul kawan-kawan? Tidak. Bagaimana mau mengayomi rakyatnya? Kita berdemo dari jam 3 tadi sampai sekarang ada nggak aparat pemerintah yang turun ke sini? Ada nggak yang ngasih hati buat turun ke sini menanggapi kita? Kita hujan-hujanan di sini, mereka nggak ada yang mau datang ke sini. Itu bukan harapan kita. Ya harapan kita maunya ada salah satu ataupun semuanya yang bisa datang ke sini. Wakilkan, ya dengarkan suara kami. Tanggapi suara kami. Penggerak perubahan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Hormat untuk kawan-kawan semua yang masih berdiri tegak untuk meneguhkan, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi negara tercinta kita Indonesia. Salam hormat. Terima kasih. Satu komando. Satu komando. Satu komando. Satu Perjuangan mahasiswa bersatu. Tak bisa dikalahkan. Kawan-kawan, hari ini kita ada tambahan pasukan, tambahan kekuatan yang akan peduli dengan negeri ini. Ternyata yang resah bukan hanya dari teman-teman akademisi, teman-teman masyarakat, teman-teman mahasiswa. Hari ini kawan-kawan pelajar pun juga merasakan rasa yang sama. Maka dari itu, kita coba, kita support teman-teman pelajar yang hari ini notabene juga punya hak. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pelajar Islam. Salam pelajar Islam. Salam mahasiswa. Salam. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Indonesia. Hidup rakyat Islam Indonesia. Kami dari barisan PII ingin menyampaikan kalimat-kalimat gelap untuk para penguasa. Hai penguasa, dengarkan. Demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Konstitusi dilanggar demi rasa persaudaraan. Aturan dilanggar demi kepentingan yang berkuasa. Masa depan kami suram. Masa depan kami hancur. Hancur, Pak. Hanya ada satu kata. Lawan. Lawan. Apa? Lawan. Apa? Lawan. Lawan. Hidup mahasiswa. Hidup pelajar Indonesia. Hidup pelajar Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wakanda negara hukum, ketidakadilan masih nomor satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita semua berada di sini memakai baju hitam legam, menandakan bahwa kita mahasiswa yang ada di Solo, warga-warga yang ada di Solo berduka atas apa? Atas penyelewengan demokrasi yang dilakukan oleh wali kota kita sendiri. Semangat kawan-kawan! Kami orang-orang muda di kota Solo merasa bahwa kami tidak terwakilkan suara kami oleh wali kota kami sendiri. Semangat kawan-kawan! Kami orang muda, kami sudah muak melihat pemerkosaan yang dilakukan oleh wali kota kami terhadap konstitusi ini. Semangat kawan-kawan! Dan jangan pernah kawan-kawan lupakan bahwa hari ini adalah bertepatan dengan 17 tahun aksi Kamisan kawan-kawan. Yang mana sampai saat ini masalah HAM belum pernah terselesaikan. Maka saya ingin kita di kawan-kawan semua untuk menentukan kepala sejenak, berduka atas hancur demokrasi kita, berduka atas para pendahulu kita. Mengenai kita mulai. Selesai. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup buruh! Hidup petani! Terima kasih. Kawan-kawan, ada yang masih ingat nggak kenapa hari ini Papua tidak mau dilepaskan, tetapi justru menjadi praktek kekerasan oleh negara terhadapnya? Ada yang masih ingat nggak itu? Kampus mana? Ini banyak ada. Kita coba dengarkan suara putra daerah Papua yang hari ini tanahnya dirampas oligarki. Bilangnya Kemarin dia itu yang demo yang Janur itu banyak. justru rakyat Papua sendiri. Kalau yang kemarin itu Ini terjadi lagi di banyak Papua. tapi balihonya sama semua. Anak Kayak Papua dihancurkan. kan biasanya kalau misalnya dari mahasiswa ada itu dirampas. warna-warni karena aspirasi masyarakatnya tidak bisa disetir di dalam satu suara. Kalau sekiranya Kelihatan memang banget ya, kalau settingan. betul karena kalau balihonya itu satu artinya itu dari satu kepala. Contoh dari Papua. Kalau banyak juga media. Betul kan? Karena gini, karena tanggapan mahasiswa itu pasti bermacam dari gerakan mahasiswa nasional Indonesia, ada KMMI, ada HMI, mereka semua memiliki gagasan masing-masing untuk diperjuangkan. Gak mungkin dong kalau misalnya gagasan yang berbeda itu diambil dengan satu baliho yang sama dan digerakkan dan diorkestrasi seakan-akan diwakilkan atau mewakili orang Indonesia atau mewakili mahasiswa Solo. Itu kan pelucutan dan juga penistaan terhadap aliansi Surabaya. Baru kemarin ya. yang kita bakar malah dimatikan, itu tandanya apa? Semangat kita yang dimatikan. Betul tidak kawan-kawan? Betul tidak kawan-kawan? Mahkamah Konstitusi merupakan negatif legislator, tidak berhak untuk apa? Untuk membuat undang-undang. Tapi apa kenyataannya teman-teman? Malah membuat undang-undang baru. Teman-teman di sini semua Ini kemungkinan ada eskalasi lebih besar nanti entah di Iya, ada eskalasi lebih besar karena begini, ketika guru besar udah turun, artinya ada permasalahan yang lebih besar ketimbang apa yang bisa ditanggapi oleh mahasiswa. Karena mahasiswa sendiri tidak semua orang dalam lingkup akademisi, tapi kalau guru besar mereka memiliki data, memiliki riset yang menganggap bahwa Indonesia memang sedang darurat demokrasi. Oleh karena itu pasti akan ada orkestrasi selanjutnya. Tadi dijelaskan oleh Ketua HMI kalau misalnya nanti akan ada orkestrasi lanjutan apabila ini tidak segera ditanggapi sebelum nanti pencoblosan dimulai. Ya hari ini ada juga di depan istana. Karena begini, acara-acara seperti ini itu dianggap acara 5 tahun sekali seperti penculikan dan lain. Padahal itu kita lakukan setiap minggu hari Kamis. Saudara-saudara kita dan keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh aktivis-aktivis yang diculik, mereka memperjuangkan hanya tiap minggu. Tapi selalu saja kita digoreng-goreng bahasanya, dianggap bahwa kita hanya berorasi ketika 1 tahun atau 5 tahun sekali. Padahal ini adalah cara kita mengingatkan kepada masyarakat yang tidak tahu kegiatan Kamisan itu. Karena media juga meliput apa yang menjadi pasar bagi masyarakat, bukan hanya
waktu masih duduk di bangku sekolah dasar. kepentingan umum. Oleh karena itu kepentingan umum di sini kita suarakan. Kita bukan mewakili salah satu paslon, kita berjuang untuk demokrasi yang lebih adil dan juga lebih sejahtera. Akulah raja, akulah raja. Aku terkesan dengan cerita masa lalunya. Aku tak sadar kata-kata itu menjadi sebuah kenyataan. Ia adalah petani padi, namun ia juga menanam setangkai mawar yang berwarna merah dengan sangat baik. Lalu tiba-tiba dia tiba-tiba sudah menjadi raja. Raja yang dia impikan sejak dahulu. Raja yang rakus seperti tikus, kejam seperti macan, licik seperti ular. Luar biasa cerdasnya, di luar batas puasnya. Demokrasi dijadikan bola mainan, hak asasi ditafsir semaunya. Kekuasaan dimainkan, hutang dibabat habis, bagaikan perbincangan sewaktu makan. Ia anggap negara ini kue lapis. Petani itu lupa di sekitar bunga yang tusuk itu ada biji-biji yang sudah tertanam sangat dalam. Biji-biji itu adalah kita yang sudah ditanam paksa bertahun-tahun lamanya. Tetapi dia lupa sedalam apapun biji ditanam, suatu saat nanti kita akan tumbuh bersama, atau bahkan hari ini kita akan tumbuh bersama mencapai langit-langit. Sekali lagi aku berbicara, jika aktivis masih dihilangkan karena orasinya, jika penyair masih dimatikan karena fungsinya, jika buruh diperkosa dan dibunuh karena menuntut gajinya, maka kita harus tunjukkan perlawanan kita. Kita tunjukkan senjata kita. Sepasang tangan kiri kawan-kawan sekalian. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat yang tertindas! Hidup rakyat yang tertindas! Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Matikan kesewenang-wenangan! Matikan kesewenang-wenangan! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Angkat tangan kiri teman-teman. Tidak ada kemajuan tanpa perjuangan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia! Perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan! Teman semuanya, kita berdiri di sini bersama-sama. Walaupun hujan deras, tidak akan mematikan api perjuangan yang ada di dalam diri kita. Walaupun ada tindakan represi dan para polisi yang dimana ketika kita membakar ban dimatikan, tidak akan meruntuhkan pada cinta Bapak. Kita di sini berkumpul bersama-sama. Karena apa? Karena melihat adanya kewenangan daripada demokrasi. Diri sekali teman-teman. Ketika kita melihat seorang anak presiden yang diloloskan untuk bertarung di dalam kancah politik, tapi telah menyalahkan, tapi telah melanggar kode etik melalui bapaknya. Ketua MK bahkan sampai Banyak hujatan. bahkan yang paling terbaru Karena memang dari channel saya memang isinya tuh anu Jokowi semua. Jadi kayak turunkan Jokowi, gulingkan Jokowi. demi apa teman-teman? Apa untungnya bagi kita semua? Tidak ada, tidak ada. Kalau kita melihat kondisi Solo pada saat ini, masih banyak kurangnya. Bagaimana kalau misalnya orang yang calon sana memimpin negara ini?
Apa jadinya teman-teman? Apa jadinya teman-teman? Ketika pemimpin prematur yang diloloskan berdasarkan yang telah ditangani, ketika nanti yang memimpin, apa jadinya negara ini? Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Teman-teman, masihkah semangat kalian? Walaupun hujan, badai, angin, kita tetap di sini membela yang benar dan melawan yang batil. Di sini saya akan membacakan puisi. Teman-teman, akhir-akhir ini terjadi krisis nilai-nilai etika dalam berdemokrasi yang diakibatkan oleh kewenangan dan tindakan yang tidak adilan dilakukan oleh para rejim tersebut. Nilai kebangsaan yang dijunjung tinggi oleh rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan bapaknya, nilai dan moral hilang entah kemana. Kebijakan yang dibuat memberikan ruang kepada sang sulung untuk menari-nari di demokrasi. Mengendalikan pamannya untuk mendapatkan penghargaan tanpa menghiraukan nilai kebangsaan. Demokrasi yang tadinya rapi kini dicabik-cabik sama oligarki demi kepentingan pribadi. Kebijakan dan putusan daripada petinggi konstitusi kini melahirkan huru-hara di negeri ini. Nilai etik dan moral bangsa yang tadinya menjadi asas kini hanya menjadi cerita belaka. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Tuhan sama amanah. Takbir! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ingin kita flashback kembali di tahun 98, teman-teman. Mungkin teman-teman di sini bisa melihat di belakang baju saya bahwa di belakang ini adalah tokoh-tokoh yang menghilang, teman-teman. Anda kemana? Ingat, mereka tidak pernah mati. Ingat, mereka tidak pernah mati. Akan saja mereka menghilang, entah kemana, teman-teman. Makanya hari ini kita berpakaian hitam semua pada hari ini untuk mengingat masa-masa era 98, teman-teman. Salah satu tokoh Soloraya, Bidi Tukul, entah kemana menghilang. Apakah dia menghilang? Apakah dia meninggal? Apakah dia meninggal? Saya tahu. Siapa yang memprovokasi itu mereka menghilang, teman-teman? Siapa? Saya mau tanya. Siapa? Kenapa mereka bisa menghilang? Padahal mereka menyuarakan hak-hak rakyat seperti kita pada sore hari ini, teman-teman. Mereka dianiaya, dihilangkan entah kemana. Para keluarga menangis histeris. Bagian keluarga dari mereka menghilang, teman-teman. Apakah perih kita sebagai mahasiswa sekarang? Perih atau tidak, teman-teman? Perih atau tidak, teman-teman? Makanya dari itu, teman-teman, bahwasannya kita pada sore hari ini masih tetap berada di sini, masih hujan-hujanan, tapi kita masih semangat, teman-teman, bahwa hari ini perjuangan kita pada hari ini tidak ada apa-apanya, teman-teman. Tidak ada apa-apanya kalau kita mau bandingkan dengan aktivis-aktivis 98, teman-teman. Betul atau tidak, teman-teman? Betul atau tidak, teman-teman? Betul. Mereka dulu dibully, entah kemana. Siapa yang nulis mereka, teman-teman? Siapa yang nulis mereka? Apakah tidak ada yang tahu siapa yang nulis mereka? Gemai. Siapa? Siapa, Mas? Gemai nyulik. Apalagi yang kita mau banggakan di negara ini? Konstitusi sudah dianiaya, sudah diperkosa Pancasila kita, teman-teman. Landasan negara ini sudah diperkosa. Kita mau apa? Siapa yang mau kita percayakan sekarang? Siapa yang mau kita percayakan? Biar polisi, polisi aja kasih mati. Polisi yang tidak namanya mengawal masyarakat adil makmur tentang apa? Malah mau nyulik kita. Kita melihat negara ini sudah hancur. Negara ini sudah sangat hancur, ya, teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam pun menangis, kita menangis di sini. Bapak polisi, kami hanyalah mahasiswa, Pak. Kami hanya mahasiswa. Kenapa kalian takut? Memang seharusnya kalian takut. Kenapa kita tadi membakar ban? Kami hanya membakar ban, Pak. Kerugiannya apa? Polusi. Pabrik-pabrik oligarki itu lebih menyebabkan polusi. Betul tidak, kan? Lingkungan kita hanya membakar ban saja dimatikan. Lihatlah, kami datang ke sini hanya membawa akal sehat. Hanya membawa akal sehat, tidak membawa apa-apa. Sedangkan kalian, water cannon, senjata lengkap. Lihat perempuan kita, Pak. Hutan di sini. Lihat mereka ini anak-anak semua, Pak. Anak-anak bangsa yang hanya ingin menegakkan keadilan. Jadi saya mohon kepada bapak-bapak aparatur, berlakulah adil. Berlakulah adil, Pak.
Kami juga rakyat Indonesia, kami bangsa Indonesia, kami berhak untuk menyuarakan keadilan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat yang beretika! Hidup rakyat Indonesia! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari Sulawesi Selatan. Saya mewakili masyarakat yang berada di Sulawesi Selatan. Saya berbatasan langsung dengan Melaka, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Di sana, apa teman-teman? Apa kawan-kawan? Gunung-gunung dikeruki semua kawan-kawan. Untuk apa? Untuk bagi-bagi bangun di istana kawan-kawan. Betul tidak kawan? Betul! Masyarakat di sana tidak sejahtera kawan-kawan. Saya sendiri yang merasakan di sana kawan-kawan. Karena pemilu, karena kampanye, kawan-kawan ya. Ada apa kawan-kawan? Pasca kebangkitan nasional kawan-kawan. Siapa yang lakukan kebangkitan? Gensetnya habis. Masuk kehilangan arah kawan-kawan. Sekarang pada reformasi yang dibuat lagi kawan-kawan. Air hujan yang turun ke dahi-dahi kita, yang turun ke kepala-kepala kita, insya Allah akan menjadi saksi bahwa kita lah termasuk orang-orang yang berdiri untuk negeri ini. Semangat kalian semua. Dan karena itu, biarkan idealisme kita tetap di kemerdekaan nasional. Betapa inginnya kami agar bangsa ini mengetahui bahwa mereka lebih kami cintai daripada kami sendiri. Kami berbangga ketika jiwa-jiwa kami gugur atau menjadi warga kekayaan atau ikut tadi kemuliaan dan terwujudnya cita-cita mereka. Dan memang itu harga yang harus dibayar. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Teman-teman, saya tanya, Indonesia sudah umur berapa tahun? 78 tahun, hampir 79 tahun Republik Indonesia ini berdiri. Saya tanya kembali teman-teman, berapa tahun umur Republik kita? 70 tahun.
pula yang akan menjawab semua. Sepakat? Dan kawan-kawan semua, terakhir saya ingin menegaskan teman-teman semua bahwa negeri ini akan tegak berdiri dengan pikiran yang lurus dan tindakan yang tulus. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia. Dan satu hal yang kita perjuangkan hari ini, hidup demokrasi Indonesia. Hidup demokrasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Di sini ada yang mahasiswa perantauan. Boleh tepuk tangan. Terima kasih telah hadir di Surakarta. Saya akan sedikit bercerita sedikit teman-teman. Saya putra daerah asli Surakarta menyaksikan langsung awal Januari 2020 Gibran datang untuk meminta dukungan yang dimana-mana kita saksikan saat itu dia tidak dicalonkan. Dia meminta dengan paksa agar dicalonkan jadi wali kota. Sampai-sampai memberikan janji nanti kalau saya jadi wali kota Persis Solo naik Liga 1. Teman-teman, saya saksi di situ 14 Februari 2020. Sekarang apa mas? PR-mu saya hake 2019, 2020, 2021, 22, 23 dan sekarang 2024. Kami putra putri Solo asli ketika mengadakan aksi hanya terus direpresi dari polisi dan Mas Gibran duduk santai di kursi. Ketika dikritik jawabannya apa teman-teman? Siap saya yuk kau salah mas. Salah, kami tuh salah. Sekarang di depan rakyat Indonesia dengan nyata melanggar konstitusi. PR-mu saya mas. Aku kecewa karo kowe. Di janjimu. Dimas tak gene-gene. Kowe pilih sing metu apa aku sing mlebu? Mohon jalur suara, jalur dukungan. Teman-teman, jangan mengira saya berteriak seperti ini hanya anti Mas Gibran. Ya, karena saya memilih Mas Gibran saat itu, maka saya berhak untuk mengkritik. Dan ketika salah, wajib diingatkan. Dan saya ini mulamu kebangetan ya mas. Sini. Saya paling kota, apa admin Twitter? Twitteran siap salah, kasih tahu lokasinya. Siap salah kan bola. Kau berapa ya mas? Twitteran. Saya mau mana? Aku alter cewek lo mas. Lo iso. Nyesel mas aku milih kowe. Nyesel mas aku milih bapakmu. Nyesel. Militer bukan dari kalangan militer yang mengatasnamakan naik menjadi presiden mengatasnamakan rakyat Indonesia. Tapi apa nyatanya kita berteriak nggak boleh berteriak nggak boleh oporale. Dia tapi aku ini jane republik apa kerajaan? Nek memang kerajaan, aku tak nyalake mas, nyalake guru PPKN ku. Karena aku dari SD diajari mas bahwa negara Indonesia itu negara kesatuan Republik Indonesia. Negara demokrasi. Malah ngatek ngungkang kok tirani. Astai. Maaf ya teman-teman, saya berkata kasar karena saya ini emang emosi, marah, kecewa. 2 tahun menjabat jadi wali kota, 2 tahun saya ngopo mending kowe ngatur revo wae mas.
cilik kena enek nyotone. Di saiki. Salah pilih kah? Mas kok aku salah pilih dulu aku. Salah pilih. Maka dari ini saya mewakili putra-putri Surakarta, putra-putri seluruh memanggil Gibran Raka Buming Raka selaku wali kota Solo, selaku calon wakil presiden dan sang putra mahkota presiden Indonesia untuk hadir untuk menemui mahasiswa. Hadir, 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 hadir. Barisan, getarkan suara perlawanan. Lawan! Lawan! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup orang-orang yang ditindas! Hidup orang yang ditindas! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Saya ingin menyampaikan, kawan-kawan, sadarlah. Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, Yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Bumi yang kita pijak hari ini, kawan-kawan, akan bersaksi di hadapan Allah bahwa hari ini kita menyuarakan kebenaran bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja. Sampai kapan sih Pak Jokowi itu hidup? Sampai kapan Mas Gibran hidup? Saya ingin menyampaikan bahwa inna sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, dan hati akan dipertanggungjawabkan Mas Gibran, Pak Jokowi. Untuk apa di hadapan Allah? Hari ini kawan-kawan, negara ini sedang tidak baik-baik saja. Pak Jokowi telah merampas hak rakyat. Demokrasi adalah dari rakyat untuk rakyat. Tetapi Pak Jokowi hari ini melakukan hal yang tidak benar yang harus dilakukannya. MK yang harusnya menjadi penjaga tegaknya hukum di Indonesia, tapi hari ini untuk menyokong kekuasaannya. Maka hari ini kita nyatakan lawan. Lawan! Lawan! Takbir! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Oleh teman-teman sekalian, kabut salam saya. Selamat cinta, selamat cinta kita berkami. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Asal-asalnya kita di sini semua tahu bahwasanya demokrasi telah diinjak-injak teman-teman semuanya. Demokrasi telah dihianati teman-teman semuanya. Oleh siapa? Oleh pemegang kekuasaan kita tertinggi. Oleh rakyat-rakyatnya yang dikuasai mereka. Gimana teman-teman? Apakah kalian terima digituin? Ya. Apakah kalian terima? Ya. Maka dari itu teman-teman semuanya, kita berdiri tegak di sini. Kita berdiri di sini untuk apa? Untuk menuntut keadilan demokrasi teman-teman semuanya. Dan untuk membakarnya, kita akan menyanyikan suatu lagu memastikan langkah kita. Kalian tahu lagu Buruh Tani? Teman-teman semuanya. Oke ya. Bagiku satu langkah pasti. Buruh Tani mahasiswa rakyat miskin kota. Bersatu padu rebut demokrasi. Gagah gempita dalam satu suara. Demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita. Terciptanya masyarakat sejahtera. Terbentuknya tatanan masyarakat. Indonesia baru tanpa orba. Marilah
satu langkah pasti. Terima kasih. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, saya kira presiden beserta pejabat-pejabat negara yang tidak punya etika dan tidak punya moral. Tapi hari ini, karena konteks kita hari ini adalah gerakan moral, kita juga menghargai masyarakat pengguna jalan kita, serta kayaknya Balai juga ada event yang digunakan untuk salah satu, entah untuk kepentingan apa. Tapi kita khususkan aja itu event rakyat, bukan event kampanye. Kembali lagi, karena cuma mahasiswa hari ini yang berani menyatakan sikap untuk penolakan terhadap amoralnya, moral hazardnya presiden kita. Berarti kita sepakat nggak kita untuk menyatakan sikap bareng-bareng? Sepakat? Saya minta tolong nanti kawan-kawan, setelah ini kita bubar, sepakat nggak kalau besok kita datang aksi lagi? Sepakat! Kita cukupkan di sini, karena kembali lagi, cukup presiden dan pejabat negara yang tidak punya moral, yang tidak punya hati nurani, dan tidak punya etika. Jangan sampai kita mau menjadi bagian dari mereka. Dengan itu, saya rasa kita cukupkan ya siang ini ya. Kita lanjutkan besok lagi ya. Ya. Dengan begitu kita akan lanjutkan perjalanan bersama-sama. Saya minta tolong nanti teman-teman bergeser di atas itu, di atas menghadap ke timur. Nanti teman-teman yang akan mendampingi untuk pernyataan sikap bisa berada di posisi bawah. Saya minta tolong mobilnya untuk geser ke depan sekitar apa. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa. Langsung pernyataan sikap nih. Iya, di sana. Oh, udah ke sini. Iya. Berarti besok kemungkinan ada lagi. Iya. Biasanya Ayo ambil posisi Mas di sana. Di tengah. kali kotanya itu. Sampahnya. Sampah. Oke teman-teman semuanya bisa merapat ke belakang dan naik dulu di sini. Untuk teman-teman semuanya saya Masa juga mau meminta rekam? dengan rasa hormat Iya, bisa. iya. Dan terus di dekat sini aja, jangan terlalu agak jauh. Nanti itu. Audionya Mas. Untuk teman-teman. Bagian flip on. Silakan intinya tuntutan kita bisa dibuka semua supaya nanti jelas agenda kita pada hari ini itu apa. Saya minta dengan hormat tuntutan kita dibuka, tuntutan kita dipegang supaya bisa kelihatan bahwa aksi kita pada sore hari ini bukan Alex. Kau kesini gini. Untuk yang di belakang, untuk yang di sana boleh merapat ke sini. Biar lancar. Boleh merapat lagi. Untuk tuntutan kita. Oke, stop.
Kawan-kawan, telah disampaikan para orator-orator dari mahasiswa. Yang perlu diketahui adalah beginilah demo mahasiswa. Kalau demo mahasiswanya itu mahasiswa sungguhan, setiap yang hadir bisa menjadi singa-singa podium. Betul nggak kawan-kawan? Maka dengan tegas, sore hari ini kami semua menegaskan bahwa mahasiswa di seluruh wilayah Solo Raya tidak terkontakkan terhadap salah satu paslon. Mahasiswa tetap independen. Betul kawan-kawan? Saya akan membacakan pernyataan sikap Aliansi Saudara Solidaritas Perlawanan Rakyat Solo Raya. Kembalikan demokrasi untuk rakyat. Aliansi Solidaritas Perlawanan Rakyat Solo Raya. Akhir-akhir ini terjadi krisis nilai-nilai etika dalam demokrasi yang diakibatkan oleh kesewenang-wenangan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa negara, dalam hal ini Presiden Jokowi. Tindakan-tindakan tersebut telah menggerus nilai-nilai demokrasi dan nihil akan etika berdemokrasi. Nilai-nilai tersebut yang seharusnya dijunjung tinggi, namun kenyataannya telah dikangkangi oleh penguasa yang berani mengkhianati konstitusi. Sikap moral hazard dari penguasa negara telah membuktikan bahwa cara pemerintah hari ini dalam mengelola negara telah mengesampingkan nilai-nilai moral dan kepentingan masyarakat. Pemimpin negara, pemimpin bangsa yang seharusnya menjadi suri tauladan dalam bernegara dan berbangsa telah menunjukkan degradasi etika dan moral. Degradasi tersebut sudah tidak lagi bisa dipercaya. Degradasi etika secara gambling ditunjukkan mulai dari ketua MK yang telah berani menerobos independensi lembaga peradilan konstitusi tertinggi. Bahwa hal ini diperparah dengan ketua KPU yang telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu. Ketua KPU dan ketua MK telah memberi contoh buruk bagi penyelenggaraan negara yang berkeadilan, hingga banyak pejabat pemerintah dengan bangganya mendukung mengkampanyekan salah satu paslon, bahkan bantuan sosial yang syarat akan kepentingan untuk menaikkan elektabilitas salah satu paslon, dalam hal ini putra mahkotanya. Kampus yang selama ini sudah lama berdiam diri pada kekuasaan otoriter Jokowi telah menunjukkan sikap perlawanan terhadap kekuasaan atas ulahnya yang merusak demokrasi. Sebagai bentuk peringatan kondisi yang berbahaya dalam sistem demokrasi ini, maka tindakan banyak kampus di Indonesia hari ini adalah berusaha mengembalikan lagi etika yang telah dihapus oleh kekuasaan rezim Jokowi. Kini Jokowi telah berhadapan dengan sejarah perubahan yang ingin menghukum keculasannya. Di samping itu, kampus semakin menutup kemungkinan untuk pemuda dapat mengenyam pendidikan tinggi yang terjangkau. Maka dari itu tidak ada alasan bagi mahasiswa akan diberi sanksi oleh kampusnya, dan tidak ada alasan diri untuk mendobrak kebuntuan demokrasi yang telah dikhianati oleh pemimpin negara. Sudah saatnya peran kelompok intelektual memberi kuliah pada kekuasaan yang telah melacurkan demokrasi. Maka dari itu, kami Aliansi Solidaritas Perlawanan Rakyat Solo Raya menyatakan sikap. 1. Mendesak dan menuntut Gibran Rakabuming Raka untuk segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah, serta menjamin kebebasan berdemokrasi. Tadi sudah dicontohkan, ada usaha-usaha untuk meredam aksi kami. Poin kedua, kecewa dan prihatin dengan kondisi demokrasi saat ini yang tidak dapat menjunjung tinggi etika dan prinsip-prinsip hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Mendesak rezim Jokowi beserta semua pejabat pemerintahan untuk mengakhiri penyelewengan kekuasaan demi kepentingan politik praktis. 4. Mengecam segala bentuk praktik-praktik diberlakukannya sistem politik dinasti yang didasarkan atas nama keberlangsungan sebuah negara. Kepentingan keluarga di atas namakan kepentingan keluarga di atas namakan kepentingan negara. 5. Menyerukan kepada seluruh pasangan capres cawapres untuk berkomitmen dengan perjuangan pendidikan
dan perjuangan demokrasi, menghentikan segala bentuk kebijakan liberalisasi, komersialisasi, dan privatisasi pendidikan. Sekian, Aliansi Solidaritas Perlawanan Rakyat Geloraya. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Sekian. Kawan-kawan, terima kasih. Saya kira ini adalah awal untuk kita mencoba nanti kembali turun ke jalan, karena sampai kapanpun demokrasi adalah milik kita, bukan milik penguasa. Kalau memang sampai hari ini demokrasi masih dipegang oleh penguasa, itu kita akan turun ke jalan. Maka tidak, kawan-kawan. Saya terima kasih kepada teman semuanya. Kita pulang dengan tertib. Sekali lagi, cukup penguasa yang tidak punya moral sama etika. Kita harus tetap menjaga nilai luhur moral dan etika kita dengan menghormati kebebasan yang lain. Semangat, kawan-kawan! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat yang melawan! Makasih Mas. Terima kasih Pak. Oke, ini kita